para pecinta craft Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di acara Winata tahun 2023, pameran craft terbesar se-Asia Tenggara. Nah, kali ini sore ini kita akan ngobrol yang inspiratif nih dari crafter kenamaan Indonesia lah, kebanggaan bangsa gitu ya. Semua mungkin udah kenal Ibu Yayu Sukardan dari brand Joglo Ayu Tenan. Ayunya kebangetan pokoknya produk-produknya. Gimana Bu kabarnya? Alhamdulillah baik-baik, Kak Manbil. Ya, sekarang kegiatannya masing craft, dan kabarnya nggak cuman craft bikin sendiri, tapi juga bikin kayak maker space ya, ngumpulin anak muda nih katanya. Itu keren banget. Gimana Bu ceritanya dari yang awalnya bikin sendiri nih sampai akhirnya kepikiran gitu untuk bikin maker space buat crafter muda di lingkungan Ibu gitu ya. Silakan Bu. Terima kasih Mbak Fanti dan teman-teman pengunjung Inacraft. Saya awalnya 2019 tuh Mbak Fanti punya brand namanya Ayu Tenan di bidang perhiasan. Lalu akhirnya berkumpul bersama teman-teman sesama pengrajin perhiasan, merasa bahwa tadinya bertemu secara online multiply. Oh ya, multiply. Terus tiba-tiba kita diminta oleh pemerintah daerah Jogja untuk membentuk suatu komunitas. Terus kita harus namanya asosiasi. Maka kita bikin namanya Asosiasi Pengrajin Perhiasan Jogja. Awalnya seperti itu. Nah terus akhirnya kami punya keluarga, punya space kosong yang akhirnya kita dirikan bangunan khas Jogja, Joglo, yang dimana direncanakan untuk tempat bertempurian teman-teman. Karena kita hobinya itu khusus belajar sesuatu yang baru. Akhirnya dari 6 orang itu kita belajar dan mengajar. Karena waktu itu terus mereka semua aktif di sosmed, sehingga mengundang banyak teman-teman crafter di Jogja maupun di Indonesia untuk datang, kemudian membuat bersama di Joglo itu begitu. Dan yang akhirnya ada Australia Award untuk bidangnya sendiri tahun 2017 ya? 2017 ya, 2017 Kak Joglo Ayu Tenan bersama teman-teman craft ini Berangkat semua, lolos semua bersama 25 orang yang lain. Itu kita harus membuat project, masing-masing projectnya apa, dan saya Joglo Ayu Tenan membuat project bersama Australia Award dan menjadikan ini Makerspace, dikasih nama Makerspace sebagai destinasi wisata untuk experience kalau orang-orang dari pengunjung ke Jogja untuk mencoba membuat jewelry, craft gitu. Akhirnya kita tidak hanya jewelry, jadi batik, semua yang di craft gitu ya. lalu melukis gitu. Dalam perkembangannya menjadi tempat belajar juga mahasiswa di sekitar Jogja dan sekitarnya. Setiap tahun kami mengundang menerima mahasiswa internship desain founder dari ITS yang UPIP, ITENLAS, Ciputra, dan UGM, ISI. Jadi akhirnya jadi ekosistem anak muda untuk belajar itu dan jadi hidup secara lebih Keren banget ya, berawal dari bikin sendiri. Sebenarnya ini yang kadang-kadang tidak dimiliki oleh para crafter atau entrepreneur ya. Kadang-kadang mereka banyak sih di sekitar kita yang tidak mau berbagi. ya. Ya kan? Ini kan berarti kan berbagi ilmu ya, itu ya, berbagi ilmu. Dan kalau misalnya kita berbagi tuh ilmunya kita juga nambah juga ya Bu ya. Dan itu akhirnya berkembang juga di produk, berpengaruh terhadap produk Ibu juga ya. Sangat. Jadi dari 6 kita awalnya founder APBY sekarang menjadi 20 dan kita ada komunitas di Jogja. Dan itu harus Jogja? Atau orang lain boleh nggak ikut jadi bagian dari? Boleh. Oh ya. Jadi karena material yang kita pakai itu beda-beda, sehingga produknya nanti teman-teman pengunjung Inacraft kali ini kalau melihat produknya Joglo Ayu Tenan itu macam-macam gitu, karena materialnya macam-macam. Dan yang terakhir di Kalimantan Timur itu akhirnya kita mengembangkan lebih banyak lagi dari Siap Doyo. Oh Doyo. Jadi akhirnya kami dari inspirasi Kalimantan Timur itu
saya men-challenge anak-anak muda yang internship di Joglo untuk mencari material lain dari provinsi lain di seluruh Indonesia berkolaborasi untuk membuat produk. Nah, hasil Joglo Ayu Tenan, produknya itu harus desainnya terinspirasi budaya Jogja. Oh gitu. Jadi kali ini inspirasinya tuh hidup Jogja, ini seperti ya wadah, sama sumber filosofi. Jadi ada garis imajiner dari tubuh. Oh ya. Itu kelautan sampai ke panggung kerapia. Jadi semua produk di Joglo Ayu Tenan itu ada storytellingnya, inspirasinya. Itu menarik banget. Ya, ternyata sekarang tuh kalau pengunjung customer kita membaca story itu mereka happy dan mikir harganya berapa. Bener. Ya, dia mikirnya ini idenya keren banget gitu kan. Tapi itu nanti semua yang di makerspace itu apakah nanti keluarnya akan brandnya sama Joglo Ayu Tenan atau boleh beda-beda? Namanya tetap Joglo Ayu Tenan, tetapi seperti ini ya. Seperti ini nanti kami sampaikan dia itu dibuat kolaborasi dengan siapa. Oh, oke. Kami sebut jadi ibaratnya branding bersama. Misalnya nanti one day Ya, dengan Cassandra ya. Itu cita-cita lama seperti itu. saya real dapat. Iya betul. Tos dulu. Jadi kami sebutkan selalu Mbak, gitu karena lebih menghargai karena itu hasil ide pikiran masing-masing itu. Dan yang menarik yang terakhir dengan Joglo Ayu Tenan itu dengan disabilitas dan nanti bulan Mei dengan lupus, karena kebetulan aku autoimun survivor ya gitu. Jadi di ruangan di sana saya dihitung sebagai difabel. Tapi hari saya memberi semangat, saling memberi semangat sih depannya saya, dan mereka juga memberi semangat kepada saya untuk ayo kita tetap percaya diri dengan kreativitas, sehingga kita bikin namanya Hiva. Hiva. Terus setiap Selasa berkumpul di Joglo Ayu Tenan, dan mereka itu membuat kami di desainnya. Terus yang bagian pinggir-pinggirnya itu udah bisa Mbak dari difabel. Oh gitu. Terus yang ini dari tunarungu gitu. Tapi kami sampaikan bahwa ini dibuat oleh ibu siapa gitu. Dan penghargaan itu kan untuk yang membuat itu bikin bangga ya, dan ke audiens juga ngelihatnya wow keren banget bisa menghargai karya tuh dengan semestinya. Yang kadang kita tuh lupa dengan itu ya. Terus dalam isu sekarang Mbak Tanbe itu SDGs ya menjadi sesuatu yang harus dianggap oleh semua usaha seperti pendidikan ya. Yang dulu tidak terbayang, ternyata bagian dari empowering rules menggunakan material ramah lingkungan itu saya perusahaan. Betul. Sekarang gitu ya Pak. Sekarang gitu, dan itu rupanya awalnya kan kita agak sungkan gitu. Saya bilang juga bahwa teman-teman di Fabel kita tidak perlu dikasihani. Kita tampil karena kita bisa. Jadi makanya kita harus bersama-sama mengangkat itu gitu. Dan ternyata pandemi ini mengajarkan kita gotong royong. Wah betul. Mau nanya juga nih Bu tentang pandemi. Jadi tadi sempat ngobrol nih dengan beberapa pelaku usaha yang ikutan Inakraf ya, dan dia sudah besar, sudah eksporkan besar. Pada saat pandemi tahun 2020, semua orang tuh ternyata kaget. Semut aja kaget gitu, apalagi kita. Mereka pun demikian, tapi ternyata pelaku usaha UMKM atau yang tidak menyerah, berani mati katanya tadi, memang harus agile ya. Nah pada saat agile itu kita memang melepaskan semuanya nih ceritanya kan. Kita harus ngapain, idealisme dilepasin dulu segala macam, dan mereka survive. Tahun 2021 omset mereka tuh tertinggi selama proses perjalanannya mereka. Apakah itu terjadi juga dengan dia? Saya sampai merinding karena waktu itu awalnya adalah di Jogja, awalnya itu pemerintah sangat mendukung UMKM untuk tetap survive dan agile tadi. Kami ada program di Pemda para pembatik diberikan gratis oleh Pemda Jogja. Lalu mereka membatik sesuai dengan kebiasaannya mereka.
kami desainer dikumpulkan untuk Membuat sesuatu dari batik. dari batik Oh, keren. ini dijual melalui channel masing-masing gitu. Dan ini biasanya pada saat itu kemudian semuanya jadi melek digital ya. Apakah itu terjadi juga, Bu? Jadi kembali ke tadi itu hanya saya membuat Korean headband yang sekarang menjadi tuan rumah. Oh, Karena awalnya itu diminati dan saya tulis bahwa ini kami berkolaborasi dengan pembatik yang terdampak oleh pandemi dan kami para desainer. Jadi ternyata omset tertinggi di tahun 2021. iya maksudnya tertinggi selama masa cucu meningkat sejak pandemi gitu. Iya. Jadi ternyata semua kolaborasi semua itu harus divisualkan. Betul, betul. Perlu anak muda yang untuk Nah, benar. Benar. mencinta. Betul. Jadi memang kadang-kadang kita ini kan kadang-kadang udah lelah dengan segala macam masalah dan mungkin kita fokus desain gitu kan. Memang butuh anak muda yang benar-benar teknologi itu kayak yang cuman sekedar kayak orang buka bungkus kacang dimakan kalau untuk mereka gitu kan. Kalau kita yang mikir banget gitu ya. Dan memang akhirnya itulah porsi mereka ke kita ya, Bu ya. Akhirnya mau nggak mau produk kita pun juga maju karena itu gitu kan. Karena tahun 2021 sih semua orang akhirnya mau nggak mau online dan itu kita nggak boleh ya ikutan gitu dan berhasil. Nah sekarang pandemi kan sudah berlalu nih 2021 alhamdulillah Ibu ternyata salah satu dari beberapa pengusaha yang survive dan malah berhasil ya untuk di situ. Setelahnya kadang terus kemudian kan kita suka terlena Bu ya. Oh udah nih udah kenceng nih udah keren nih. Ada nggak sih pikiran mau begitu terus atau mau ngapain lagi setelah ini gitu. Kayak gini, Inacraft ini kan setelah 2 tahun nggak ada nih, mulai lagi tahun kemarin, setahun sekarang ini kan benar-benar yang udah kembali normal. Pada saat sekarang ini nih ya, dari pengalaman 2021 yang jeder itu kan pasti membekas di hati ya. Apakah akan tetap dengan konsep yang itu atau ada sesuatu yang baru lagi sekarang melihat dari kondisi sudah normal dan ada pengalaman kemarin itu? Ya, kalau saya lihat yang pertama tentang desain produk, penentuan produk itu sekarang harus sudah mulai diganti. Oke. Menurut saya, Emang menyesuaikan dengan apa? saya kan sudah ada pandemi jadi kita nggak usah bikin sesuatu yang Oke. masih gitu. Dulu saya Tali apa strap masker? Sekarang udah enggak ya? jadi strand mas jadi lanyard. Jadi lanyard. Oh iya dari benar. Jadi ID card itu. Tetapi yang terus akan saya lakukan dan akan ternyata ini memberi inspirasi untuk komunitas lain adalah empowering people. Dari komunitas lupus kemarin udah menghubungi kami di Joglo Ayu Tenang, mereka bulan Mei nanti akan ada hari lupus sedunia. Ya. Sementara mereka adalah orang yang sangat terdampak karena pandemi, mereka nggak bisa. Saya baru tahu mereka tuh beberapa lupus yang sistemik yang menyerang dia tuh nggak boleh vaksin gitu. Saya baru tahu betapa rentannya mereka. Iya benar. Saya pertama, kedua mereka nggak bisa perjalanan ke mana-mana kan gitu kan. Ya. Akhirnya kita sepakat nanti bulan Mei kita akan bikin campaign. Jadi nanti bikin teman-teman crafter akan bikin jewelry atau apapun kan. Temanya digital mereka sesuatu sentuh gitu karena mereka pakai corticosteroids ya divisualkan dalam bentuk Idenya ada aja ya. terus aku dan mikir udah kita bikin itu aja terus everybody will aware bahwa itu hari lupus dan ini kembali ke mereka profit ya gitu. Yes, profit sharing lah. Tapi betapa mereka ketika kita sudah rasa oke bebas kita bisa aman-aman and happy David. Ya. Jadi jadi we have to do something gitu tuh. Jadi sekarang kita mesti melakukan sesuatu itu juga melihat apa yang terjadi Di sekitar kita gitu. melelahkan tetapi itu impactful dan in return bisnis itu sekarang gitu. Iya. Keberkahan ada di situ. Ya betul. Dan value Ya that's what. di situ. Ternyata customer jatuh hati juga. Benar. Nah, sekarang kalau ngelihat ceritanya ya, sudah sampai di titik ini. Pada awal pertama ngeluarin brand Joglo Ayu Tenang gitu, kepikir nggak sih Bu sampai di sini? Terus kalau lagi flashback, apa yang ada di bayangan, apa yang ada di pikiran? Kok bisa nih? Gimana Bu ceritanya? Kayaknya seru deh.
Karena ini kan perjalanannya panjang dan benar-benar beda banget gitu ceritanya dengan yang lain kan gitu ya Bu. Ini luar biasa, sangat menginspirasi ya, dan mungkin ke depan bisa jadi role model buat di seluruh Indonesia harus ada kayak gini gitu, nggak cuma di Jogja aja. Cuman alhamdulillah kami tinggal di Jogja Ya, dengan semua ekosistemnya. Jadi atmosfernya pun budaya banget ya. sesama crafter itu kita juga sepertinya menurut saya sih saling support ya. Lalu ada perguruan tinggi, ada UGM, isi yang kami dikasih mahasiswa dari UGM selama 1 semester itu untuk membantu juga gitu. Iya, jadi jangan beda urusin sisi bisnisnya, lalu didiskusikan dengan dosennya, ada yang ngurusin sosial medianya, itu like we are happy gitu kan. Jadi Pentahelix tuh beneran terjadi ya. tapi sebetulnya kalau saran saya untuk tempat lain yang belum ada gitu, kitanya yang mesti Gerak ya. gerakan itu nggak usah terlalu besar impiannya. Satu orang pun orang di perguruan tinggi yang orangnya gitu aja diajak gitu. Nanti biasanya itu contagious Menular. Pemerintah juga supportnya luar biasa selain dari itu. Kayak Dekana. Jogja punya banyak impian dan ternyata di support banyak pihak juga. Kami termasuk salah satu panitia di situ, tim perumus. Ada bandara Bandara yang baru yang landasan pacunya panjang, yang pesawatnya bisa lebar, sehingga didorong kita fashion untuk membuat fashion yang tutur itu. Dan artinya weekend sesuatu yang besar, yang global, yang bisa dikirim juga. Saat ini patut dikirim bukan? ya, Itu sih tinggi, kirim kita timur tengah. luar biasa. Dan ya sebuah area di Indonesia akan ada yang letak. Nanti ke Kalimantan Bu ya. Kalimantan sebentar lagi jadi KN tuh harus nih. Jadi biar nggak yang lain-lain masuk. Jadi maksudnya penguatan di UKM di sana kan. Berarti Nah gitu, karena menurut saya ini harus grassroots ya bekerja gitu. betul. So, kami minta apa-apa, tetapi feminine badan tuh Indonesia mengejaknya. Benar-benar setuju. Yang penting memang lupakanlah sikut-sikutan gitu ya. Lupakanlah saling menjatuhkan gitu ya. Untuk maju tuh ya kita harus gandengan tangan sekarang gitu kan. Karena gandengan larinya bisa kuat, kenceng. Jatuh ada yang narik kan gitu ya Bu ya. Kalau sendirian aduh capek ya kan, dan nyampe-nyampe. Saya membawa orang lain melakukan sesuatu. Kita aja, benar. Setuju banget Bu. Nah, untuk yang Inacraft sekarang nih Bu, ada nggak produk baru yang dibikin selain gudeg? Ini ada sesuatu kebaruan lain kayak mungkin hasil dari kolaborasi itu gitu, ada nggak? Kami diajak Pertamina untuk mengkomersialkan produknya, tetapi untuk komunitas yang tadi saya sebut itu kami ada di Oh ya, itu anaknya semua yang kolaborasi itu kami sebutkan di situ dan kita display. Kami dengan Kiwa Shoes juga oh ya, asih. Jadi kita bikin gelang untuk Eki, tetapi bisa disampaikan kita. kepikir ya. Oh, Saya nggak kepikir, kok ini bisa kepikir gitu. wow. Ini teman saya juga waktu bisnis waktu dulu tuh, dia melihat jalan saya dari awal dari Balikpapan ya. baik dan leading. Karena beberapa kali kita bisa mengambil ini fidget mat. Oh ya, Ya, dapat skill. Ini ada bekerja luar perhanya ya lima. Sama kan, saya pikir Indian apa ya? Saya swan manager film. Jadi yang penting harus ada inspirasi. betul. Itu akarnya ya, karena dan itu benar-benar value yang Indonesia banget, yang memang bisa dijual gitu ya. Untuk biar Kurang keras ya. biar negara lain tuh benar-benar semakin melihat Indonesia tuh luar biasa, nggak cuma itu aja gitu kan ya. Sama waktu kita ikut bootcamp Ikra kemarin, Ya, saya juga melakukan strategi bisnis mengubah target market menjadi milenial usia 23 sampai 40. alasannya apa Bu? Mereka yang doyan belanja.
Oh sekarang Mereka tuh deh. mereka doyan belanja, tetapi mereka pemilih juga penuh dengan pertimbangan untuk milih. Tetapi mereka sangat membaca, Mbak. Misalnya this inspired by apa gitu. Kritis. Ya, kritis. Tapi begitu ada value-nya mereka terketuk gitu. Tapi Dan kalau itu daya belinya sampai sejauh mana? Maksudnya mereka orang yang masih financially freedom gitu, masih belum baru bekerja, baru punya duit gitu. Nggak, saya perhatiin sih seperti itu gitu. Kayak makanya dari itu kita harus di sosial medianya mesti update-nya juga kenceng ya. Memang ada two sides, satunya di copy ya toh. ya itu udah nggak bisa dihindari ya. Nggak bisa dihindari. Kreatif tuh sebenarnya kalau bahasa kerennya saling menginspirasi dan inspirasi. Padahal kasarnya yang jiplak Jiplaknya. gitu ya. Tapi untuk anak muda ya, kembali ke anak muda. Dulu kita mikirnya adalah fashion, craft, ini kan hal yang detail, handmade itu mahal. Yang mampu beli adalah orang yang sudah sudah selesai dengan AIO baru mau beli. Tapi ini kok ya berani banget. Apakah mereka sekarang juga gaya hidupnya udah berubah ya? Jadi Indonesia banget, merasa kalau beli produk handmade UKM gitu tuh ngerasa nasionalisme meningkat atau gimana sih alasannya mereka itu? Saya tuh justru terinspirasi, kita kan yang digerakkan oleh Bank Indonesia waktu itu untuk membuat marketnya bergeser di situ kan. Tapi ternyata memang mereka pada dasarnya ketika itu menarik hasil hati mereka nggak mesra mikir, Mbak. Terus dan di Jakarta harus di Jakarta. Berarti memang ini nih catatan banget nih ya bahwa kita harus yang pertama tuh agile tadi, harus benar-benar wawasan tuh terbuka, harus mau melihat insight dari mana gitu kan ya. Karena ini nggak semua orang bisa berpikir seperti itu. Mereka cenderung berhenti di zona nyaman, ngerasa bahwa ini udah oke gitu kan. Padahal ada pasar gede, pasar besar ya. Dan memang akan dengar kan ada bonus demografi ketika ada anak-anak muda yang dan sekarang dari sisi mereka pun market kita tadi, mereka kan bekerja sekarang tidak harus di lokasi yang sama. Ternyata mereka pun bisa bekerja di Indonesia tapi pekerjaannya di luar sana gitu kan. Artinya menurut saya ini saatnya kolaborasi antara penjual dan pembeli. Dan market Indonesia itu besar. Memang kita harus ekspor, tetapi jangan lupa kita punya market besar di Indonesia. Jadi kayak kita tuh harus solutif terhadap kebutuhan mereka. Kita menjadi solusi kebutuhan mereka. Nah, kalau ngelihat dari milenial lagi anak muda gitu ya, mereka kan digital banget. Yang dilakukan Joko Ayu tenan apa? Apakah ikutan jualan di TikTok? Sekarang kan soalnya menurut survei TikTok adalah terbagus. Apakah udah jualan di TikTok juga nggak nih? Ya di TikTok tuh kita baru buka akunnya sudah eligible untuk buka shop gitu. Cuma memang perlu tim untuk telat. Ternyata itu ya harus live gitu ya. Tapi ya tadi ada mahasiswa yang mau ya. Bukan, maksudnya sedang kita bentuk tim menuju ke kalau harus hire seseorang kan susah. Tapi kita teman-teman di Jogja tuh mau kayak sharing gitu loh, kayak live tapi dalam satu frame tapi isinya barangnya konco-konco gitu. Lalu kita patungan untuk membayar si talentnya itu gitu. Nah itu solusi juga gitu kan. Karena sekarang juga kalau kita lihat banyak banget influencer atau talent-talent yang kerjaannya memang live. Ya kan, dia dibayar sebagai liver kali ini di sosial media terutama di TikTok, kemudian produk ini tinggal kirim ke mereka gitu. Mungkin kayak endorse endorse atau jadi saya belum sampai ke tahap itu. Ada itu Bu yang kayak gitu. Saya belum tahap kayak itu ya. Jadi pernah menemukan seperti itu, ternyata dia memang yang dia pakai adalah produk orang yang dia jual. Dan dia memang live tuh untuk itu ya, saya dengar tentang itu ya. Tapi belum melakukan itu. Lebih karena kapasitas juga sih. Jadi memang plus minusnya yang saya bilang empowering itu kayak kita bisa banyak, cuma sometimes mereka tuh ke up and down kondisinya gitu. Kayak lagi jagung manten, keselipangan gitu ya, itu masalah kita kayak itu. Makanya saya lebarkan jumlah orang yang akan
kami empowering supaya kalau ada pesanan kita punya spare untuk kalau ini cukup, nanti kalau lebih ya syukurlah gitu. Tapi memang manajemen itu yang aku cari butuhkan untuk ya betul. Nah, Joglo Ayu Tenan nih berdiri tahun berapa, Bu? 2009 ya, kurang lebih sama ya saya saat. Nah, ya barengan ya. Nah, itu sudah ekspor ke mana aja? Sementara ini kita sudah ke Jepang yang rutin, lalu Sampai sekarang masih ya, ke Australia, yang menarik Singapura. Saya nggak tahu kenapa dia increasing. Keren. Jadi kata teman-teman ini Asia patut itu wholesale atau apa? Ya, toko-toko Keren itu. ya. Ilmu itu yang harus terus ditambah dan itu bikin kita semakin pengen ngembangin ya. Apalagi ya. Jadi harus Inacraft ini menarik karena dia jadwalnya tetap setahun sekali. Ya. Kami dari Jogja punya program kite kayak 18 gitu. Terbaik gitu. Lalu kami digerakkan untuk membuat desain dengan sama. Itu membuat kita mau nggak mau tahun depan kita bikin apalagi gitu. Karena sudah bersama-sama 18. Nanti tahun depan harus tambah 5 lagi, 23 gitu-gitu. Jadi ya bagus tuh Mbak Tiwi. Jadi kayak nantinya kita semua bergerak membawa budaya Jogja. Color tone-nya sama, tapi produknya beda-beda. Tetapi Jogja banget ya, Jogja banget gitu. Nah, Bu Yayu nih sebagai produsen, sebagai desainer kerajinan, pasti tuh sering banget ya yang nemuin ditiru. Ditiru, jiplak, ataupun mungkin lagi nggak ada ide ngelihat terinspirasi oleh yang lain, gitu kan? Nah, kalau Bu Yayu sendiri pengennya menjadi trendsetter. Atau yang paling gampang tuh kan jadi ikutin tren, tapi sedikit dirubah deh biar yang penting jualannya banyak. Kalau gue memilih, bagaimana? Kalau saya milih jadi trendsetter deh, karena menurut saya karena paling masulin itu kan yang kita aja bikin tren, tetapi ya memang melelahkan gitu kan dan akan diikuti. Betul. Tapi nggak apa-apa karena menurut saya kalau diikutin misalnya pesanannya banyak, pesan aja sekalian gitu kan. Jadi pada profit sharingnya malah badi. Betul. Kalau mau ngikut silakan tapi pesan ke kita. Betul. Ide yang bagus. Yang penting cuan. Nah, kalau lihat gini nih, Inacraft udah hari keberapa nih? Keempat nih ya. Mudah-mudahan target omset udah nyampe lah ini kira-kira ya. Ya semua ya bagus nih karena ternyata ada beberapa hal yang tidak diduga gitu kayak buyer itu ternyata trader juga, agent juga banyak yang datang gitu. Ya alhamdulillah. Dan ini memang tahun ini udah kelihatan normal seperti tahun sebelum pandemi gitu kan, atau masih ya oke lah gitu, Inacraft lah gitu, atau gimana Bu? Menurut saya ya sudah kembali tapi belum seramai yang dulu. Mungkin orang masih khawatir atau gimana gitu. Pelanggan lama ya datang ya udah rindu. Jadi kayak Joglo Ayu Tenan di start nomor berapa khawatir ketinggalan gitu kan ya. Itu makanya sosmed kami juga aktif waktu itu. Bahkan kita bilang bagaimana menuju ke sini dan menarik karena semua teman-teman di sini mereka ini ya menggerakkan lewat sosmed masing-masing. Menurut saya efek yang sama kan? Jadi menurut saya ini social movement yang tidak perlu biaya besar untuk promosi orang banner segala. Kalau dulu kita tahu bahwa harus ada umur di mana-mana gitu ya, ternyata sekarang karena semua orang megang handphone sekarang di jalan tuh udah nggak gini gitu kan, tapi nggak gini. Jadi yang dilihat memang yang ada di handphone. Jadi tadi juga anaknya teman saya ini Fahri juga tadi dia mau cari jewelry yang dia cari, maka dia cukup lihat Instagramnya, cari di mana lokasinya di Hall B gitu, udah langsung ketemu ya. Memang kekuatan sosial ya luar biasa. Dan itu membantu orang yang followernya banyak kan datang ke sini ikut kegiatan sekolahnya itu. Dan sekarang itu social movement, social movement. Saya mau cerita tentang social movement juga bahwa ternyata masyarakat atau hidup itu tidak melulu
tentang materi. Iya. Ternyata banyak banget orang yang tidak materialistis. Tapi kebutuhan untuk bersosialisasi karena lama nggak mungkin atau kebutuhan untuk silaturahmi dan saling gotong royong itu rasanya sekarang ini semakin meningkat ya. Jadi contohnya itu tadi benar. Ada yang datang ke stand gitu kan. Dia padahal followernya banyak, dia orang terkenal, kita nggak endorse, dia belanja, dia bilang foto dong mau saya upload di sosmed. Kan kayak gitu ya, dan itu terjadi ya. Terjadi ya. Karunya luar biasa kepada kita yang UMKM ya. Tapi juga sampaikan bahwa kita tuh empowering banyak orang, terus mereka kayak, oke, aku akan share banyak deh ke teman yang lain gitu. Nah, ya. ada added value yang dijual itu, mereka benar-benar oh ya kita harus kuatin ini ya. Announce ke semua orang gitu ya. Luar biasa loh. Jadi nanti kapan-kapan sama Sandra deh. Nah, boleh. Jadi nanti memang harus Bu Yayu keliling nih dari ACP satu ke yang lain untuk menjelaskan tentang empowering ini dan maker space itu ya. Karena itu keren ya, karena berbagi itu loh, iya kan? Berbagi dan berkumpul ya mungkin ya Bu ya. Jadi sesuatu yang benar-benar orang nggak duga sebelumnya. Karena kalau kita mikir sendiri, walaupun ada thing, akan berbeda kan Bu kalau dengan banyak kepala kayak gitu ya. Karena ketika ini pengalaman di Nakraf ini ya, ada suatu tempat swalayan besar itu tadinya nggak terlalu memperhatikan jomblo, tapi begitu dia lihat ke sana, oke Bu, kita tetap harus sempat bekerja sama. Jadi branding bersama yang digerakkan oleh teman-teman. Branding bersama, sekarang udah nggak branding sendiri, branding bareng ya kan gitu kan. Nanti Sandra X Joglo Ayu Tenan. Harus kayaknya. Terus IKN X Joglo Ayu Tenan gitu ya. Nah, ini kita lagi ada di Digicraft Lounge ya. Mau nanya nih tentang digital. Kalau Bu, ini tadi kita udah cerita juga tentang kita harus go digital yang banget. Kalau timnya udah sekhusus apa Bu selain dari mahasiswa itu, ada nggak tim di dalam? Ada yang menanganin sosial media. Kebetulan anak saya yang dengan teman-temannya. Kemudian ada juga yang fotografer. Cuma masih belum sempurna, masih perlu banyak perlu banyak disempurnakan, tapi it's okay daripada kerja sendiri ya. Tapi dan itu memang pengaruh banget ya. Kenapa? Pada saat dipegang tim khusus itu mempengaruhi engagementmu. Ya lumayan gitu, terutama kalau banyak story video gitu. Ya. Betul, memang harus itu. Kita nggak bisa kayak salmon ya, yang melawan arus. Tapi kalau di persoalan itu memang harus diaturkan harus. Nah ini yang terakhir nih Bu, untuk Bu Yayu, pesannya apa nih untuk para crafter muda? Atau mungkin gini, pada saat pandemi, sebelum pandemi itu startup kan banyak banget ya. Startup banyak banget ya, mungkin dia modalnya sedikit. Mungkin juga dia idenya cuma satu. Pada saat mau berkembang, mau ikut pameran, baru mulai ternyata pandemi jeder, semuanya habis selesai. Atau para crafter muda yang baru lulus misalnya, dengan idealisme luar biasa. Nah, sarannya apa nih Bu, yang biar bisa terus sukses, sustain ya di dunia craft dan dunia ekonomi kreatif ini, dengan segala macam badai dan itunya, dan sampai ke titik apapun cita-citanya, mau eksportir, mau kayak Ibu punya space maker, atau menjadi sesuatu yang apapun itu dari kebiasaan mereka menjadi crafter. Apa nih pesannya Bu kepada anak muda tersebut? Pesan saya tuh cuma 2. Jadi pertama, networking, berkawan dengan banyak orang, nggak usah malu, karena sebetulnya itu melalui sosial media, dan jangan pernah bikin masalah, jangan julid di sosmed. Pokoknya jangan pernah berbuat baiklah gitu. Saya juga sedang struggle juga, nggak seperti yang dibayangkan juga. Cuma menurut saya kalau dengan bergerak bersama kita bisa kok gitu. Betul. Iya, setuju Bu. Intinya adalah kolaborasi dan jaga integritas sih. Ya itu 2 hal itu menurut saya penting itu sekarang ya. Nah, satu lagi soalnya dunia kecil kata orang ada apa kelihatan.
Untuk para pengunjung di Hinacraft ini, Bu, apa nih pesannya? Belanjalah yang banyak. Kepada para pengunjung Hinacraft 2023, terima kasih sudah datang dan mensupport UKM Indonesia. Dengan mensupport UKM, dengan membeli produk Indonesia, ini memberikan impact luar biasa kepada kehidupan, kepada tradisi, dan preserve kepiawaian daripada generasi nenek moyang ketika membuat sesuatu gitu. Terima kasih telah support dan tolong untuk share apa yang dibeli, di mana dibeli, tentang ini social movement yang luar biasa untuk pengrajinnya. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Itu tadi yang dijelaskan oleh Bu Yayu dengan empowerment-nya, dengan social movement-nya luar biasa yang menjadi inspirasi bagi banyak orang atau wanita-wanita. Kebanyakan wanita ya, pelaku usaha Indonesia yang lebih kuat gitu kan. Jadi mari kita tetap berkolaborasi, bekerja sama, nggak takut untuk maju, nggak takut untuk melawan badai gitu ya. Insya Allah semesta akan mendukung kita kalau kita tetap berjalan di jalan yang benar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fanti dari PG Craft Lounge.